Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat ridho dan ridho kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah di amalan soleh. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak DKM atau yang mewakilinya dan jajarannya, yang saya muliakan Bapak Mukarram, Bapak Luas Ngaji, ada yang selalu mendampingi. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 sejajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan RW sejajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan tentang akibat hukum Allah tidak ditegakkan. Pertama, hilangnya keadilan dan munculnya kezaliman. Hukum Allah diturunkan untuk menegakkan keadilan mutlak. Jika ditinggalkan, maka hukum akan mengikuti hawa nafsu manusia. Ini diinformasikan lewat Al-Qur'anul Karim 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW. Quran surat Al-Maidah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum ba'du dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Fa'in tawallau fa'lam, kata Allah, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, annama yuridullahu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ayusibahum, berhendak menimpakan musibah kepada mereka. Biba'di dzunubihim, disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Wa anna katsiran minan nas, dan sungguh kebanyakan manusia lafasikun, adalah orang-orang yang fasik. Akibat meninggalkan hukum-hukum Allah apa? Hukum tajam ke bawah, tubuh ke atas. Air itu? Iya. Di mana teteh? Kesalahan kalau berjalan. Orang yang kuat lolos, orang yang lemah tertindas. Air itu? Iya. Di mana? Subhanallah. Setiap manusia menyimpan terhadap 4 sifat dalam dirinya. Pertama, sifat rohani, sifat berkuasa, dan selalu ingin merasa paling benar. Dan begitu. Sifat rohani berkuasa dan selalu ingin merasa paling benar pada saat harta ingin dimiliki oleh orang. Bersifat rohani tadi. Kedua,
sombong, sifat takabur, ujub. Ketika sifat suhunya cepat marah, kasar, dan selalu ingin bermusuhan. Kan begitu? Osok ulah kasar tara. Bisa tahu. Umar ka istri ulah osok kasar tara. Ada yang kasar. Ulah rumah tangga geus lama-lama. Istri kasar. Ieu istrinya namanya istrinya. Subhanallah. Ibarat rok gubernur kudu kalau kasih dulu setik sok tara. Setik kok beres ulah kan masalah mudah, masalah itu udah jadi pasnya. Ayo gitu. Subhanallah luar biasa. Jadi sifat subuhnya cepat marah, kasar dan selalu ingin bermusuhan. Karena sifat setan. Nah, yang keempat sifat bahimia, mengikuti syahwat dan kesenangan tanpa batas. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sifat tersebut kumpul di dalam hati manusia dalam kitab Yaumul. Kedua, munculnya kerusakan di bumi. Kedua, munculnya kerusakan di bumi. Tidak ditegakkan hukum Allah. Penyebabnya kerusakan moral, kerusakan sosial dan keamanan. Ini digambarkan oleh Allah, ini diceritakan oleh Allah, yaitu di Quran surat Al-Rum, ayat 41. Doa pasadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nasir yudhiqum ba'dul ladzi karena perbuatan tangan manusia. Liyudi qaum ba'dal ladzi amilu, Allah mengetahui agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bentuk kerusakan apa? Maraknya kejahatan dan kemaksiatan terjadi di ulang ke maraknya kejahatan dan kemaksiatan. Gerombolan di mana-mananya, di tengah malam banyak begal, subhanallah, itunya subhanallah, dan maksiat di mana-mana, ya subhanallah, luar biasa. Rusaknya akhlak dan tatanan keluarga, rusak ke akhlak orang. Takabur rusak di negara umumnya sudah rusak, kan? Soalnya ayeuna bapak rek kotor, rek pageula, rek pageula dulu, rek pageula atau pageulana, cing sahabatnya subhanallah. Teteh apa puluh kali, subhanallah, subhanallah luar biasa. Hilangnya rasa aman, subhanallah. Batu, air tidak selamanya jernih. Begitulah dengan kata-kata kita. Ya. Langit tidak selamanya cerah. Begitulah perjalanan hidup kita. Jalan tidak selamanya lurus. Begitulah juga langkah kita. Tugas kita menjalani, memulai dan menghadapi dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh kesabaran. Eta kudu urang ibadah ikhlas, ibadah kudu sabarnya supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah. Mulailah kebiasaan baik setiap hari kita lakukan. Apa kebiasaan baik itu? Pertama, saat merasa bosan, kita kan bosan itu. Gowes bosan tuh. Jadi namanya badminton bosan tuh. Nah, tapi pop bosan tuh. Nah,
la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya satu Mas Ustaz. Sok sana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaan Allah yang maha tinggi, maha agung. Saat hidup terasa sulit, orang kamu hidup sulitnya, sangat sulit, sangat sulitnya. Janganlah di alam dunia, ucapkanlah Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Biasa tak? Biasa tak? Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baik penolong kami. Saat merasa sedih, kamu kurang sedihnya. Sok sakapun mengurangi ingat ke belakang sedih, kita tanya muncul air mata. Air itu pasti ada manusia ya. Yang balikin ke belakang, berbelakang masa lalu. Udah, oh, ada yang nyebutkan dia ahli zaman Soeharto, segala kurang. Akhirnya, begitu. Kita balik ke zaman Soeharto, segala kurang. Tapi itu cuma itu kan lama-lama, kawan. Soeharto, lama-lama. Kalau orang merasa sedih, ucapkanlah Hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Biasa terus. Hasbunallahu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada ayat Quran surat At-Taubah ayat 129. Ya. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada Allah Tuhan yang memiliki aras singgasana yang agung. Saat merasa sakit, seorang merasa sakit. Maksudnya, salah itu sebenarnya tak ucapkan Allah, ucapkanlah Allahumma Rabban nasi adni bil baksa asafi antasafi la asafa illa sifahuka safa'at la yugoridu sakoman. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah segala penyakit, sembuhkanlah Engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan dari itu. Kesembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun penyakit. Yang ketiga, turunnya ajal dan musibah apabila hukum Allah tidak ditegakkan. Allah mengaitkan keberkahan dan keselamatan dengan ketaatan terhadap hukum Allah. Allah telah menginformasikan lewat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahla qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu, dan sekiranya penduduk negeri beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Nah, pasti kami akan melimpahkan
kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kazabu, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kebalikannya apa? Musibah di mana-mana. Krisis sedang terjadi. Ketakutan dan kesempitan hidup. Dunia ini sementara. Luka, tawa, kecewa hingga euforia. Euforianya perasaan gembira, senang atau bahagia yang sangat intens dan berlebihan. Semuanya akan datang dan pergi pada waktunya. Maka tidak perlu berlebihan dalam merasakan apapun, baik itu sedih, baik itu marah, baik itu bahagia, bahkan dalam mencintai. Satu hal yang layak diperbesar adalah rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Karena darinya hadir ketenangan tanpa syarat dan kekuatan yang bekerja dalamnya. Karena hidup tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang belajar melepaskan dengan tenang. Yang keempat, hilangnya keberkahan hidup. Walaupun tanpa maju secara materi, masyarakat yang meninggalkan hukum Allah kehilangan keberkahan. Ini diinformasikan lewat Quran Surah Toha ayat 124. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Waman a'rada an dzikri, dan barang siapa berpaling dari peringatanku kepada Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Ayatnya subhanallah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah. Bagaimana ya bisa melihat dalam hari kiamat ya? Keadaan buta bisa melihat, itu adalah yang mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri kehidupan tanpa berkah. Cik, adik urang teh hidup berkah atau ente? Cik, ayat dina ieu banyak harta tapi tidak tenang. Ari harta teh eueuh ya, bro di juru, bro di pantau maraya teh tenang imah cek ieu mah seseueut. Subhanallah. Tapi keadaannya tidak tenang. Gelisah we hidup teh. Jeung aduh aya nu kitu. Subhanallah. Banyak aturan tapi tidak adil. Banyak ilmu tapi jauh dari hikmah. Kelima, munculnya pemimpin dan aparat yang rusak. Jika hukum Allah ditinggalkan, maka standar kepemimpinan pun rusak. Dari hadis Nabi Muhammad SAW, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, demikian pula pemimpin yang akan ditetapkan atas kalian. Hadis riwayat Baihaqi. Hadisnya hasan. Akibatnya apa? Pemimpin zalim, aparat tidak amanah, hukum bisa diperjualbelikan. Semua ada waktunya, Pak. Tidak semua doa langsung dikabulkan. Tidak semua harapan segera terwujud. Kadang Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Tetaplah bersabar dalam penantian. Tetaplah berbaik sangka dalam setiap keadaan. Sebab apa yang ditunda bukan berarti ditolak, dan apa yang belum datang bukan berarti tidak akan menjadi milikmu. Pada akhirnya
semua akan hadir tepat pada waktu yang telah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, dosa kolektif dan pertanggungjawabannya. Tidak menegakkan hukum Allah bukan sekedar kesalahan pribadi, tapi dosa sosial. Ini diinformasikan lewat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum, barang siapa tidak memutuskan perkara bima anzalallahu, menurut apa yang diturunkan Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang kafir. Para ulama menjelaskan bisa kumpul besar jika mengingkari, bisa kumpul kecil jika mengakui tapi tidak menerapkan, namun tetap dosa besar dan berbahaya. Yang jadi pertanyaan, kenapa hidup banyak masalah yang harus dihadapi? Ya, kenapa hidup banyak masalah yang harus dihadapi? Dijawab oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin, dari setetes mani, amsyajin nabtalihi, yang bersampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu sami'an basira, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ali bin Abi Thalib berkata, aku heran kepada manusia yang keluar dari tempat yang keluarnya kencing, bagaimana dia bisa sombong. Lain urang teh kieunya aya seperti urang kieu, di mana keluar urang teh? Di tempat keluarnya kencing ibu urang. Subhanallah. Kenapa bisa sombong? Kali urang di tas mani tadi aya hargana apa mani teh? Teu di harga-harga. Lamun ayeuna ka urang pakai pretan eta mani kena sarung, langsung urang di semua. Da mampunya anu kitu. Subhanallah. Kata umpatin absar berarti air mani yang bercampur. Para ulama tafsir menjelaskan ini sebagai campuran unsur dari laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi awal penciptaan manusia. Maknanya bukan sekedar biologis. Allah sedang mengingatkan manusia berasal dari sesuatu yang kecil dan lemah, sehingga tidak pantas sombong. Yang hidup manusia bukan terjadi kebetulan. Ayat ini juga menunjukkan ketelitian dan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia bertahap. Kami hendak mengujinya. Ini inti penting ayat. Hidup menurut Al-Quran bukan cuma tentang menikmati dunia, tetapi ujian keimanan, ujian kesabaran, ujian syukur, ujian ketaatan. Kayak diuji, kayak gitunya. Nah, miskin juga diuji, sehat juga diuji oleh Allah, sakit juga diuji oleh Allah, bahkan ilmu dan jabatan juga ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam pandangan Islam, keadaan hidup bukan setelah tanda Allah cinta atau benci, yang dinilai adalah bagaimana seseorang merespon ujian itu. Ketika kita diuji oleh Allah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma azirni fi musibati wa huni. Itulah orang beriman.
keluar kata-kata yang memaniskan, yang memadukan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Allah memberi manusia pendengaran, penglihatan, akal untuk memahami. Artinya manusia diberi alat untuk mengenali kebenaran. Karena itu manusia juga memikul tanggung jawab orang. Dalam banyak tafsir dijelaskan, pendengaran sering disebut lebih dahulu karena bayi lebih dahulu merespon suara, dan karena ilmu banyak masuk lewat mendengar. Makna sebetulnya Allah tidak menguji manusia tanpa memberi kemampuan untuk memilih jalan yang benar. Pelajaran yang bisa diambil, jangan sombong dengan asal usul duniawi. Hidup memang tempat ujian karena tempat kenyamanan penuh. Nikmat pendengaran dan penglihatan harus dipakai untuk hal yang benar. Karena manusia diberi kemampuan memahami, maka manusia juga bertanggung jawab atas pilihan. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari, ayat ini relevan ketika seseorang bertanya, kenapa hidup penuh masalah? Kenapa ada aturan agama? Kenapa manusia dimintai pertanggungjawaban? Jawaban ayat ini, karena manusia diciptakan untuk diuji, tetapi Allah juga memberi bekal untuk menjalani ujian itu. Allah menginformasikan lewat Al-Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kalau kalian lihat benar dan benar, tapi lihat amanah sejauh mana ketika hidup di dunia. Intisari tafsir dari ayat tersebut, pertama, tujuan penciptaan, Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia. Ujian ini bertujuan menampakkan siapa yang taat dan benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, realitas amal, bukan jumlah. Allah menilai kualitas amal, ahsanu amalan, bukan sekedar kuantitas atau banyaknya. Ibadah amal yang baik adalah yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengapa kematian didahulukan? Kematian disebut lebih dulu daripada kehidupan dalam ayat ini. Menurut para ulama, ini karena manusia pada asalnya adalah tiada atau mati, kemudian dihidupkan untuk beramal dan akan kembali kepada kematian. Kematian juga menjadi pengingat agar manusia terus mempersiapkan bekal. Keempat, sifat Allah di akhir ayat ditutup dengan Al-Azizu, Allah Maha Perkasa. Tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun untuk memotivasi manusia agar senantiasa bertobat jika melakukan kesalahan saat menjalani ujian dunia ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, bermaslahat untuk aman dan kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Aku lu qauli hada wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.